Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustian, dari mahasiswa Magister Manajemen Universitas Dalam Yogyakarta. Kesempatan hari ini saya akan coba berikan materi berkaitan dengan sistem. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, saya langsung saja materi saya yang ingin saya jelaskan, yaitu berkaitan dengan informasi sistem strategis. Oke, kita mulai dulu di bagian pertama. Berkaitan dengan informasi, kita menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebenarnya kita memahami suatu informasi itu. Dalam beberapa pengertian tentang informasi, sangat banyak kita bisa temukan tokoh-tokoh atau teori-teori yang menjelaskan tentang informasi. Saya mengambil satu penjelasan yang dijelaskan oleh Kristanto tentang informasi. Jadi, informasi menurut Kristanto adalah kumpulan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima. Suatu organisasi tanpa adanya suatu informasi, maka organisasi tersebut tidak bisa berjalan tidak bisa beroperasi. Dari penjelasan sederhana ini, bahwasanya informasi itu adalah sesuatu yang bernilai, memiliki nilai kegunaan yang memiliki arti yang lebih dari seseorang yang menerimanya. Tentu informasi yang berguna ini akan bermanfaat bagi sesuatu yang membutuhkan itu, organisasi atau perusahaan dan sebagainya. Ini memiliki nilai atau memiliki kegunaan bagi seseorang penerima. Berikutnya, bagaimana kualitas informasi. Jadi dalam salah satu teori atau keterangan dari yang dikutip oleh Kristanto, bahwa kualitas informasi itu tergantung dari 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana keakuratan dari informasi itu. Kemudian bagaimana ketepatan waktu, dan yang ketiga, relevan tidak informasi itu dengan yang kita butuhkan, serta bagaimana nilai ekonomis. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di slide berikut. Di sini yang pertama adalah kualitas informasi itu dinilai dari bagaimana keakuratannya. Informasi harus betul-betul kita nilai apakah dia benar atau tidak. Harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi yang menerima informasi tersebut. Nah, tentu di sini sangat penting kita memahami bahwa informasi itu harus kita saring betul apakah informasi itu benar atau tidak. Nah, kalau dalam istilah sekarang ada informasi hoax atau berita yang tidak benar. Nah, informasi hoax ini sangat banyak beredar, entah disengaja atau tidak, atau dikondisikan untuk menjaring atau menggiring opini publik dan lain sebagainya. Penting kita betul-betul menyaring informasi, keakuratan, kebenaran dari suatu informasi yang kita terima. Karena jika informasi tersebut adalah sesuatu berita yang tidak benar, informasi yang salah, keliru, maka akan berefek kepada tindakan. Ya, respon kita terhadap informasi itu akan salah. Ya, ketika kita menerima informasi yang salah, maka salah berpikir, salah memiliki tindakan, salah mengambil keputusan. Begitu juga dalam suatu organisasi, misalkan suatu perusahaan dalam menerima informasi,
perlu betul-betul disaring ya, terhadap informasi yang diperolehnya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, ketika dia salah informasinya, dia akan salah menerjemahkan, salah mengambil tindakan, dan salah mengambil kesimpulan, dan pasti akan merugikan pihaknya sendiri karena tidak mengambil informasi yang betul-betul. Kemudian berikut tentang kualitas informasi itu diukur dengan ketepatan waktu. Informasi itu diukur dengan ketepatan waktu. Informasi harus disajikan secara tepat waktunya, mengingat informasi akan menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Kemudian keterlambatan informasi akan mengakibatkan kekeliruan dalam mengambil keputusan. Ini sudah sangat benar dalam mengambil informasi itu harus betul-betul kita menyesuaikan dengan ketepatan waktunya. Contoh misalkan kita ambil contoh kecil di lingkungan sekitar kita, bagaimana informasi itu harus tepat waktunya. Misalkan pengumuman bencana, ya, misalkan kalau kita di Indonesia seringkali ada informasi bencana dan ada pengumuman sebelumnya, ya, deteksi tsunami, misalkan deteksi gempa bumi, deteksi gunung meletus, itu yang sering terjadi di Indonesia. Dan kalau informasi ini tidak tepat waktu, maka akan merugikan pihak-pihak yang lain, akan merugikan pihak-pihak yang lain. Itu juga media, berita, dan lain sebagainya, ketika dia menginformasikan suatu informasi, berita, dan sebagainya di media, dan jika mereka tidak tepat waktu akan merugikan pihak-pihak yang lain. Bagaimana misalkan kalau kita mendapat informasi tentang tsunami ketika dia sudah terjadi atau sudah terlambat, dia tidak tepat waktu, akhirnya akan berefek kepada yang lain. Jadi misalkan erupsi gunung, kan ada BMKG dan sebagainya. Jika mereka tidak menginformasikan dengan tepat waktu, maka akan berefek. Kan itu pentingnya informasi, kualitas informasi itu diukur dengan ketepatan waktu. Kemudian yang berikut, bahwa kualitas informasi itu harus relevan. Berarti informasi akan memiliki nilai bermanfaat, nilai manfaat yang tinggi jika informasi tersebut diterima oleh mereka yang membutuhkan dan menjadi tidak berguna jika diberikan kepada mereka yang tidak membutuhkan. Nah, di sini relevan ini berkaitan dengan berguna dan tidaknya informasi. Nah, tentu informasi yang beredar banyak sekali. Tidak semuanya informasi itu bisa kita butuhkan dengan diri kita. Semuanya informasi yang ada itu memiliki nilai manfaat dan berguna untuk kita sendiri. Berarti maksudnya adalah relevansi dari informasi itu tiap-tiap orang pasti berbeda-beda. Misalkan bagi daerah misalkan bencana di daerah Jawa misalkan, tidak relevan informasinya diberitakan kepada masyarakat di daerah yang lain, karena yang relevan adalah pada saat lokasi itu kejadian, di lokasi tersebutlah yang sangat relevan dengan informasi tersebut. Jadi tentang informasi yang relevan ini dia lebih kepada kegunaannya, jadi manfaatnya kepada orang-orang yang lain itu sangat terbatas, berbeda-beda setiap orang. Begitu juga dengan suatu perusahaan, suatu organisasi, maka dia hanya membutuhkan informasi yang relevan dengan perusahaan. Dia hanya membutuhkan informasi yang bermanfaat bagi organisasinya dalam suatu misalkan lembaga atau usaha, baik yang usaha kecil maupun skala besar, maka dia membutuhkan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu terkait dengan bagaimana informasi itu relevan dengan yang kita butuhkan. Kemudian yang berikut, kualitas informasi itu diukur dengan nilai ekonomisnya, efisien dan dapat dipercaya. Nah, di sini juga bahwa informasi itu memiliki nilai ekonomis. Maksudnya
informasi yang dihasilkan mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Saya mengambil contoh misalkan suatu perusahaan misalkan ingin menghadirkan narasumber dari nasional mungkin atau mungkin internasional, maka perlu bagi suatu organisasi atau suatu perusahaan menilai apakah menghadirkan narasumber seperti ini memberikan nilai ekonomis yang tinggi atau bahkan malah justru sebaliknya. Nah, perusahaan itu rugi karena mungkin menghadirkan materi yang berskala internasional itu memiliki biaya biaya jasanya, biaya pastinya dan sebagainya. Dan itu jika kita suatu perusahaan tidak bisa menilai diri secara ekonomis, maka dia akan mengalami kerugian karena tidak mempertimbangkan nilai ekonomis. Suatu informasi yang kita butuhkan ini perlu bagi seseorang perusahaan menakar betul bahwa sistem informasi itu dia bernilai ekonomis apakah. Jadi perusahaan itu perlu betul-betul menilai sebelum mengambil keputusan dengan informasi yang berhubungan dengan nilai ekonomis. Baik, berikutnya kita masuk kepada sistem informasi. Sistem informasi sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan alat komputer saja, melibatkan komputer, tapi sistem informasi itu merupakan kumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak, komputer, serta perangkat manusia yang akan mengelola data menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut. Ketiga hal ini adalah sesuatu yang penting bagi suatu sistem informasi. Karena ketiga hal ini, ketiga perangkat ini saling berhubungan, saling membutuhkan. Perangkat lunak dan perangkat keras, misalkan komputer, perangkat Microsoft, media dan sebagainya, dan ada sumber daya manusianya, ada SDM-nya yang mengelola itu. Ketiga hal ini jika tidak saling melengkapi, maka itu tidak bisa beri nilai kemajuan terhadap sistem informasi. Jadi ketiga hal ini saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian yang berikut tentang sistem informasi strategis. Sistem informasi strategis adalah suatu sistem informasi atau sistem informasi apapun di level manapun yang mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif, sehingga membantu perusahaan bisa memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjangnya. Sistem informasi strategis ini adalah sesuatu pola atau sistem yang diatur dalam hal berkompetisi terhadap perusahaan-perusahaan yang lain. Itu setiap perusahaan memiliki caranya, memiliki strateginya, memiliki cita-cita tersendiri, target-target tertentu yang itu diunggulkan atau menjadi kompetitif bagi perusahaan-perusahaan. Itu setiap perusahaan memiliki itu, dan tentu secara kompetisinya secara sehat, tidak dengan cara-cara yang tidak. Dengan kemajuan-kemajuan yang ada, tentu setiap perusahaan pasti harus mempersiapkan bagaimana suatu organisasi, suatu perusahaan itu memiliki strategi khusus dalam menyiapkan dalam dunia kompetisi dalam perusahaan. Nah, di sini ada tiga hubungan yang saling berkaitan antara strategi bisnis, sistem informasi, dan teknologi informasi. Strategi bisnis yang diterapkan oleh sebuah perusahaan itu tidak dapat dilepaskan begitu saja dari strategi sistem informasi dan strategi teknologi informasi.
Nah, dengan adanya perkembangan atau kemajuan sistem informasi dan teknologi informasi, maka perusahaan tersebut dapat memanfaatkannya untuk mendukung strategi bisnis. Nah, karena setiap perusahaan saling berlomba-lomba untuk mengembangkan perusahaannya, maka setiap perusahaan ini harus betul-betul menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, atau dalam sekarang teknologi informasi, strategi bisnisnya, sistem informasinya, dan teknologi informasi yang digunakan itu betul-betul menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, bisa kita melihat kalau misalkan suatu organisasi, suatu lembaga, suatu perusahaan dia tidak mengikuti perkembangan teknologi yang ada, maka secara otomatis dia pasti akan tertinggal dari perusahaan-perusahaan yang lain. Tidak melek tidak melek teknologi informasi dan lain sebagainya, itu akan mengalami ketertinggalan dengan sendirinya. Karena itu setiap perusahaan harus menjamin bahwa perusahaan tersebut menggunakan sistem informasi yang teknologi informasi yang sesuai dengan kemajuan yang ada di zaman sekarang ini. Nah, misalkan saya mengambil contoh misalkan dalam dunia pendidikan, seperti di UAD misalkan, di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, ketika sebenarnya ini juga sudah digunakan oleh banyak lembaga pendidikan yang lain, tetapi kalau misalkan ini tidak disesuaikan dengan perkembangan yang ada, maka dia pasti akan tertinggal. Misalkan dalam penerimaan mahasiswa baru, saya sendiri adalah contoh bagaimana sistem yang diterapkan di UAD sangat bermanfaat kepada calon mahasiswanya. Ketika saya mendaftar di UAD dan saya masih berada di Sulawesi, saya tidak bisa mengakses secara langsung bagaimana mendaftar jadi mahasiswa MM UAD. Jadi ada sistem yang diterapkan, ada media yang diterapkan dengan secara online, dan itu bisa diakses dari manapun, dari dimanapun tepatnya kita bisa mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad. Ini salah satu contoh bagaimana perkembangan teknologi itu menyesuaikan dengan keadaan, harus diterapkan dalam setiap sistem ini, dan ini sudah dicontohkan oleh Universitas Ahmad Dahlan, bagaimana informasi ini atau teknologi ini, media ini betul-betul diterapkan dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, kemajuan teknologi informasi yang betul-betul diterapkan di zaman sekarang ini. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita ambil pelajaran dari UAD. Itu juga dengan contoh-contoh yang lain, pada intinya ketika suatu lembaga organisasi dia tidak menyesuaikan dengan perkembangan, maka pasti akan dia tertinggal dengan sendiri. Berikutnya, sistem teknologi informasi. Peran awal sistem teknologi informasi adalah untuk efisiensi dan produktivitas, mana bahwa teknologi itu hadir untuk memudahkan manusia, memudahkan menyelesaikan suatu masalah. Tentang efisiensi misalkan, yaitu penggantian manusia dengan teknologi informasi yang lebih efisien. Nah, ini juga sudah banyak bisa kita lihat, bisa kita amati, bisa kita telah, bisa kita tahu bahwa bagaimana teknologi informasi itu bisa menggantikan peran-peran manusia. Lepas apakah itu adalah memiliki nilai manfaat atau ada sisi negatifnya, tetapi pada intinya teknologi itu hadir untuk menggantikan untuk memudahkan kerja-kerja manusia itu sendiri, dan itu banyak hal yang bisa memudahkan manusia. Misalkan misalkan kita ambil contoh, misalkan kalau kita pergi ke toko-toko besar di daerah-daerah tertentu,
itu parkir kendaraan dan sebagainya itu sudah berbasis elektronik, tidak lagi ada yang menjaga di situ. Itu salah satu bahwa pekerjaan manusia lebih efisien digantikan oleh media atau teknologi yang ada. Dan efektivitas ini adalah menyediakan informasi untuk mengambil keputusan manajemen yang efektif. Yang berikut tentang competitive force model atau sistem informasi strategik yang digunakan sebagai alat kompetisi untuk memenangkan persaingan. Sini ada penjelasan bagaimana model yang menjelaskan ancaman kompetisi yang banyak digunakan yang dikenalkan oleh Porter dengan nama model ancaman kompetisi atau model tekanan kompetisi atau competitive force model. Di sini kita akan jelaskan lebih sedikit lebih cepat lagi tentang 5 macam ancaman sekaligus menjadi, menurut Porter, persaingan terdiri dari 5 macam ancaman sekaligus menjadi opportunity atau peluang. Yang pertama adalah pesaing-pesaing yang sudah ada. Tentu perusahaan, setiap organisasi memiliki pesaing-pesaing yang sudah ada. Artinya perkembangan perusahaan itu yang sudah ada itu adalah pesaing-pesaing yang sudah ada. Kemudian ada ancaman dari pesaing-pesaing yang baru. Pesaing baru, setiap dunia usaha misalkan selalu ada pesaing-pesaing yang baru. Yang misalkan yang sekarang ada yang viral, salah satu saya mengambil contoh misalkan es krim viral Mexu itu ada produk baru yang banyak digeluti sekarang yang lagi viral. Jadi ada pesaing-pesaing baru, tetapi juga menjadi peluang karena membuka lapangan pekerjaan, membuka cabang-cabang yang lain. Itu adalah pesaing-pesaing baru sekaligus peluang bagi tertentu untuk mengembangkan dunia usaha. Kemudian ancaman produk-produk atau jasa-jasa substitusi, misalkan jasa-jasa substitusi ini misalkan ojek, ada Grab dulu ada ojek, sekarang ada Grab, tapi bukan berarti tidak menjadi peluang, tetap menjadi peluang karena tukang ojeknya bisa menjadi masuk ke Grab dan Maxim dan kemudian ancaman yang lain, kekuatan menawar dari pelanggan, kemudian kekuatan menawar dari pemasok. Oke, kita ke slide berikut. Nah, dari Porter juga membagi aktivitas dalam perusahaan menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2 aktivitas besar, yaitu 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama. Yang pertama, 4 aktivitas pendukung. Pertama ini infrastruktur perusahaan, kemudian manajemen sumber daya manusia. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang sangat mendukung suatu perusahaan atau suatu organisasi. Infrastrukturnya seperti apa, apakah memadai atau seperti apa, itu sangat mendukung bagaimana perusahaan itu bisa dikatakan maju atau tidak. Kemudian manajemen sumber daya manusianya, yang tadi seperti yang kita jelaskan bahwa sumber daya manusia itu harus betul-betul terampil, ahli dalam bidangnya, dalam misalkan mengelola teknologi harus betul-betul yang sesuai dengan kapasitasnya, sumber daya manusia yang memadai. Jika misalkan tidak sesuai dengan sumber daya, maka akan membuat perusahaan itu jadi terkendala. Nah, ini adalah SDM ini menjadi pendukung pada kemajuan dari suatu lembaga, organisasi atau perusahaan. Kemudian pengembangan teknologi, ya, seperti kita jelaskan bahwa perkembangan teknologi harus betul-betul teknologi itu diterapkan dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, dan pasti otomatis akan tertinggal ketika dia tidak memanfaatkan perkembangan teknologi yang sedang dunia atau sekarang kembangkan. Kemudian pengadaan barang seperti pembelian bahan mentah, barang dijual, mesin, peralatan dan sebagainya. Kemudian yang berikut 5 aktivitas utama. Tadi ada 4 aktivitas pendukung dan terakhir ada 5 aktivitas utama. Pertama adalah penanganan dan penyimpanan bahan mentah. Kedua adalah operasi, produksi, pembayaran dan perakitan.
Yang ketiga adalah penanganan dan penyimpanan bahan jadi. Kemudian yang keempat, penjualan dan pemasaran, marketing and sales. Dan terakhir adalah pelayanan tunai jual. Ini yang tidak perlu saya jelaskan lebih lama lagi. Ya adalah aktivitas ini perlu betul-betul dimaksimalkan oleh setiap lembaga, setiap organisasi setiap perusahaan yang sedang beroperasi berkompetisi dalam dunia perkembangan zaman yang semakin banyak nilai. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan sistem informasi strategi. Semoga ini bermanfaat. Sebagai mahasiswa Magister Manajemen, saya ucapkan bangga dan terima kasih kepada dosen-dosen dan semua unsur-unsur yang berada di Universitas Hamadan yang sudah melayani dengan baik, memberikan materi perkuliahan yang sangat menarik, sangat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan juga sangat bernilai sangat positif dari saya pribadi dalam pengembangan media, dalam pengembangan potensi diri dan lain sebagainya, sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan pada teman-teman yang lain yang ingin melanjutkan studi yang setelah S1 yang masih bingung mencari kuliah, dan insya Allah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta adalah salah satu universitas Muhammadiyah yang sangat keren untuk di kampus yang sangat modern yang ada di Yogyakarta. Jadi teman-teman bisa bergabung di Universitas Ahmad Dahlan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada keliruan atau kesalahan dalam menyampaikan materi dan kekurangan yang lain. Ini sangat berharap ada masukan dari dosen dan teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.